Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Cemburu. Cemburu yang diperbolehkan itu cemburu yang biasa-biasa saja. Cemburu kan, ya, yang biasa saja, Ipeh, karena apa? Kalau tidak rasa cemburu, artinya tidak punya perasaan cinta. Kalau Ipeh nggak cemburu sama Dian, artinya nggak cinta. Ipeh cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Iya, Ma. Nah, cemburu yang berlebihan itu cemburu buta, apakah haram masuk surga, Ma? Artinya kalau cemburu itu berburuk sangka. Anda lihat Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Hai orang yang beriman, jangan berburuk sangka. Jangan suzon. Nah, wala tajassasu, jangan tajasus. Kata Allah dalam ayat ini, orang yang suuzon ibarat makan daging bangkai yang sudah busuk, pasti kamu jijik. Makanya harus taubat, mohon ampun kepada Allah bahwa saya prasangka saya buruk itu adalah salah. Itu kemasukan setan. Merasa saya paling benar, orang lain selalu salah. Itu yang salah. Iya, Ma. Siap. Makasih, Ma. Kalau tadi Mama bilang bahwa kita kalau tidak punya rasa cemburu, tidak punya cinta gitu ya. Tidak cinta, dianggapnya tidak cinta. Kalau kita sudah percaya kan berarti artinya udahlah nggak perlu cemburu lagi lah. Sekarang begini. Bedu punya istri. Iya. Yakinkan di hati. Saya percaya istri saya pasti jaga diri. Istri Bedu juga percaya. Saya percaya. Bedu memberikan keyakinan kepada saya, sangat mencintai saya, akan bisa menjaga kepada saya rasa cintanya. Kenapa? Kalau orang yang sudah cemburu, kenapa? Asalnya maaf, percaya sama pasangan kurang. Yang tadinya setia, jangan-jangan biasa nggak pernah nyisir mulu, sampai deplek. Biasanya baju biasa, sampai ini licin nih, ini mah enggak loh teriskanya nih, tuh nih sampai tajam. Biasa tak pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Biasanya juga di kaca sebentar, lama. Biasanya kalau nyanyi ngehariring, hari itu nyanyi yang pelan. Jarang. Dia sekarang banyak nyanyi lagu-lagu cinta. Di situ Anda boleh curiga, boleh cemburu, karena tandanya sudah nyata. Makanya berarti sebagai seorang laki-laki kita harus punya rasa cemburu ya, Ma ya? Harus. Karena katanya Allah juga itu pencemburu, betul, Ma? Ya. Cemburu yang seperti apa sih, Ma, yang Allah rasakan kepada kita tuh, Ma? Misalnya, Allah yang ngasih rezeki, Allah ngasih kehidupan. Kenapa kita mensyukurinya kepada otak atasan? Sama bos kita, Allah cemburulah. Aku yang ngasih segala-galanya, syukurnya kepada orang lain. Aku perintahkan ibadah kagak ibadah, Allah cemburu. Akhirnya lama-lama diambil nikmat kita oleh Allah tuh. Coba manusia mah kalau giliran kena musibah baru, kapal oleng. Ya Allah, kalau dapat rezeki, jabatan naik, senang weh. Lupa sama Allah. Tuh, itu yang membuat Allah cemburu. Iya, baik. Ibu ada mau tanya, silakan. Di segmen ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika dari Majelis Taklim Al-Muhajirat, Depok Timur. Mangga. Halo, Mah. Ada apa, Cek? Gini, Mah. Salah nggak seorang istri bila cemburu melihat suaminya terus komunikasi dengan mantannya sehabis reuni? Tidak salah. Tapi Anda hati-hati. Siapa tahu ngurusin bisnis, ntar hasilnya buat Anda. Boleh curiga, tapi perhatikan. Misalnya, kalau teleponan ada yayang-yayangan, ada mesra, udah makan kamu, udah tidur belum, hari ini sehat nggak? Itu dicurigain. Dengerin kalau suami Anda lagi ngobrol tuh sama temennya. Siapa tahu urusan, oh kalau itu mah 1 kuintal sekian, 1 ton sekian, oh nggak, itu Anda bersyukur. Alhamdulillah gara-gara berteman lagi, ada bisnis yang baru, dapat rezeki buat saya, gitu beda Sartika. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Paling tidak ikutlah pada saat reunian ya Maya. Biar Makanya dikenalkan pada teman-temannya. Mama selalu bilang, kalau reunian suami, istrinya ikut. Ikut. Didampingin, masa iya sih dia akan melenceng. Minimal ada rem. Kalau istri yang reunian, suaminya ikut. Nah, makanya saran saya, reunian itu bukan hanya kumpul makan-makan bercanda, bikinlah pengajian. Itu adalah kendali buat kita semua. Sadar harus kemana kita melangkah, begitu seharusnya. Jadi tetap nilai silaturahimnya ada ya Maya? Ada, Gitu. tapi nilai religinya ada. Juga ada. Jadi kemarin Iva habis unfollow mantannya suami Iva. Jadi dia masih follow-followan di Instagramnya. Kadang kalau misalnya suami Iva bikin instastory, ini mantannya, lagi di mana? Wah kayaknya makannya enak tuh, gitu mah. Kalau cuma segitu mah normal. Sama temen juga, Gus makan di mana Gus? Enak kan makanannya? Ya Allah tuh Ben hari ini nggak bikin rebus kacang tuh. Nggak Jadi apa-apa. Pak, kalau di Instagram itu kan Pak, misalkan posting tuh mah suaminya Ipe, ya kan ya yang kalau saya ngomong yang ini nggak mungkin dong Pak. Saya ngomong Dian. Ya. Gitu. Dian posting, kemudian mantan-mantannya Dian masih lihat tuh mah, lihat dan berkomentar. Gitu, Ya. berkomentar. Ih enak tuh makan di mana. Nah itu yang menyebabkan Ipe cemburu mah. Sebetulnya makanya mendingan di zaman mamah dulu. Nggak pakai punya Instagram, Facebook, nggak punya juga PS book. Mentang-mentang gue nenek-nenek, lu jangan gitu-gitu amat. Gue juga bukan orang kampung, betul. Lu ngomongnya gimana Pak? Facebook. Belagu nih. Mentang-mentang gue nenek-nenek. Jadi jangan. Kalau kata saya pun punya HP, tapi tidak berlebihan. Buat kebutuhan menghubungi orang, pesan sama anak-anak, sama mantu dan seterusnya, saya rasa buat itu aja, jangan berlebihan. Yang salah itu berlebihan. Setiap saat pegang HP aja, terkadang-kadang cengar-cengir. Iya apa enggak? Iya Pak. Biasa aja, jangan berlebihan. Segala yang berlebihan tidak ada yang bagus. Iya. Mah, Dian juga kemarin, dia kan punya sahabat mah. Sahabatnya itu ada 3 perempuan. Nah di salah satu sahabatnya ada panggilan ayah bunda mah dengan sahabatnya. Terus kalau iya, waktu itu Ipa nggak sengaja baca grup mereka panggilan ayah bunda, terus Ipa marah mah. Ipa bilang jangan sahabatan sama perempuan, sahabatnya sama laki-laki. Berteman sih tidak masalah. Rasul juga sahabatnya ada juga yang perempuan, tapi kita tahu batas. Nggak usah manggil ayah bunda, nggak usah lah manggil teman-teman kita dengan namanya. Itu lebih baik lagi. Kita semua ada batasan. Bahkan punten, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah saya punya istri, tapi kalau dipegang oleh laki-laki lain dia tidak pernah menepisnya. Harus bagaimana saya Rasulullah? Rasul menjawab, ceraikan dia. Artinya dia perempuan jawilem. Dijawil dia gelem. Oh, jawilem. Jawilem. Dijawil dia gelem. Diem aja cicing atoh gitu kan, girang. Jadi itu dihindarkan oleh kita karena Islam tidak menghendaki yang seperti ini. Itu merusak rumah tangga kita. Ya, jadi memang begitu ya Maya, cemburu buta itu tidak baik. Tidak baik karena merusak rumah tangga. Terus apalagi ada orang lain yang ketiga yang masuk. Apalagi kalau misalnya yang perempuan ngadu ke orang dengan kecemburuannya, apalagi ngadu ke lawan jenis misalnya dengan temannya, dengan sahabatnya, apalagi yang laki-laki ngadu misalnya di kantor, di tempat kerjaan dengan perempuan, Masya Allah. Makin meluas masalah, bukan makin selesai. Makin banyak masalah. Awalnya cewek tuh ngadu sama teman kerjanya, suami saya begini. Tuh cowok teman kerjanya awalnya ngedengerin, oh. Lama-lama perempuan tadi merasa ditanggapin oleh laki-laki tadi. Makin dekat. Suami saya mah. Lama-lama dia sedih, tidak kesedihan. Nyender. Lama-lama nyender di dadanya. Yo. Begitu sedikit ribut sama suaminya yang dicari laki-laki tadi ngegabruk. Ya. Nah, ini masalah bukan makin selesai. Makin berat. Jangan Anda takut, semua minta kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ujian. Ya. Kerikil buat rumah tangga kita, atasi dia agar rumah tangga kita semakin erat. Kalau tanpa ujian, rumah tangga Masya Allah
sulit untuk semakin erat. Walaupun nih Maya, alasannya untuk pengobatan atau untuk terapis kepada psikolog atau psikiater. Ada orang ketiga. Nggak boleh berdua aja laki-laki. Nggak boleh. Iya, Laki-laki perempuan berdua, walaupun dia dokter, walaupun dia psikolog, harus ada orang yang ketiga. Iya. Karena kalau hanya berdua doang, itu yang ketiga setan. Tidak sedikit terjadi betul Pak. yang namanya dokter pacaran dengan pasien. Iya. Tidak sedikit, walaupun ngaji, guru ngaji dengan muridnya yang perempuan. Kenapa? Setan sudah datang di mana-mana menghancurkan rumah tangga kita. Baik, jelas sekali Bu ya, bahwa tetap perlu orang ketiga sebagai saksi untuk pengobatan kita, curhatnya kita, Iya, betul. dan kegalauan kita ya. Pilih-pilih orang. Pilih-pilih orang juga. Oke, baik. Setelah ini silakan buat jamaah yang mau bertanya lagi, nanti kita kasih kesempatan. Tapi setelah ini ya, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ibu-ibu. Iya, semangat semuanya. Harus semangat dong karena di sesi ini, di segmen ini kita masih buka sesi tanya jawab tentang cemburu buta. Oke, udah siap pertanyaannya Kak Bu? Udah siap. Tapi sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, saya mau tes dulu semangatnya. Bu, galau Bu? Jangan galau ibu-ibu karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk, langsung saja manfaatkan kemudahannya untuk bertanya ke Mama Dede. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida dari Majelis Taklim Khadijatul Kubro, Bogor. Mangga Bogor. Galau nih Ma. Ada apa Ida? Mama, bagaimana cara mensikapi suami yang selalu cemburu buta? Oke. Yang namanya cemburu buta pasti siapapun tidak suka. Kita istrinya capek, bete, menderita batin, kemana-mana diawasin. Saran saya, tunjukkan sama dia. Saya istri yang setia. Nggak bakal kemana-mana. Tidak menyebabkan suami cemburu. Cari orang yang ketiga yang dekat dengan suami yang bisa menasihati suami. Atau Anda ngomong dengan sahabatnya, dengan saudara yang dekat, biar dia ngomong kepada suaminya. Bini itu baik, ya Allah, luar biasa, setia banget. Dia akan kendor, nggak terlalu dikekang. Jadi banyak cara. Mungkin kalau terlalu cemburu buta, kalau Ida dandan kemana-mana keluar keren. Sementara kalau di rumah enggak. Coba keluar nggak usah banyak dandan, nggak usah pakai perhiasan banyak, depan suami yang keren. Itu saya yakin insya Allah mengurangi frekuensi kecemburuannya di luar. Tunjukkan di rumah, begitu dia pulang dipuji oleh Anda, dibelai, dikecup, berikan makanan yang dia suka. Tidak ada salahnya Anda mohon sama Allah, karena hanya Allah yang mukallibal qulub. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja ya. Silakan Bu. Buri cak buri dong. Cakep. Palanya tuh mengkerelehet. Kalau orang Sunda ini kalau beling kena kamera buri cak buri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Aziza dari Majelis Taklim Al Khairiyah, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Mangga. Galau mah. Ada apa Bu Aziza? Ini kalau solusinya suami istri saling cemburu buta. Waduh. Istrinya tercemburu, suaminya cemburu. Jadi setiap hari cekcok terus gitu. Bu, ya. Solusinya gimana mah? Suaminya cemburu buta, istrinya cemburu buta. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 35. Kalau seandainya kalian ada masalah rumah tangga, tidak ada penyelesaian, datangkan satu pihak dari laki-laki sebagai hakim, dari pihak perempuan hakim. Kalau mereka berdua niat akan mendamaikan, Allah buka hati suami istri dengan niat daripada yang mendamaikan. Makanya diislahkan, fa aslihu baina ahwaikum, islahkan di antara orang yang bertikai. Karena kalau dua-duanya cemburu, ini ngomong, siapa yang dengar? Ini marah, siapa yang marah? Siapa yang dimarahin? Makanya sekali lagi,
Cari satu orang dari pihak laki-laki, satu orang di pihak perempuan. Kalau dua-duanya ingin mendamaikan suami istri, Allah buka hati mereka. Tapi kalau tidak ada daripada hakim tadi ingin mendamaikan, jauh daripada kedamaian. Makanya kembali kepada hakim tadi. Begitu Bu Azizah. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecemburuan suami yang didasari oleh perasaan dia yang dulu pernah dikhianati oleh istri. Istri berkhianat ya, selingkuh. Kemudian dimaafkan, tapi suami itu susah untuk bisa balik percaya lagi. Dia selalu cemburu buta. Sulit Setiap untuk gerak-gerik istrinya tuh selalu aja dicemburu, dia dicurigai. Karena Kamu tahu gelas? tahu, Mang. Belah nih jatuh, belah dua. Dilem pakai lem kaca, nempel nggak? Nempel. Enggak. Bekas belahnya masih kelihatan nggak? Masih Masih. nampak. Itu dia. Ini tidak akan hilang. Selama orang tadi otaknya normal, kecuali kalau amnesia. Makanya tunjukkan kepada pasangan Anda, saya sudah minta maaf, memperbaiki sikap perilaku saya dengan lebih memperhatikan istrinya. Atau memperhatikan pasangannya, suaminya misalnya saja. Wajar, ingat, karena kita normal. Ingat, asal jangan diungkit-ungkit. Itu yang salah. Song-song masa yang akan datang demi kebaikan rumah tangga Anda. Biarkan. Dia pernah berbuat salah, kita juga manusia pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna kok. Orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang baik orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Saya tanya Anda, siapa di antara ibu-ibu yang hadir termasuk kameramen yang di atas semuanya? Siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah berbuat salah? Ngacung. Siapa yang pernah berbuat salah? Ngacung. Sekali lagi, orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang baik orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Baik, Mas. Berapa kali sih, Ma, maksimal kesalahan yang harus kita maafkan? Kalau kesalahan sama nih, Ma. Ya, Maaf ya, Bu ya. Rasul bersabda, seorang mukmin tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Artinya kalau sekali salah dia taubat, sudah. Maaf ya, balik deui. Maaf ya, balik deui. Itu mah bukan tobat nasuha, tomat habis tobat kumat kayak orang makan sambal. Berarti suami boleh melepas ya boleh. Boleh. Boleh gitu ya. Kayaknya. Enggak, ini bukan saya. Oh, kayak Kayaknya. astagfirullah, enggak, Ma, bukan, ini contoh ya. Jadi artinya bahwa Seandainya ada peristiwa seperti itu, artinya dan pasti ada. pasti ada. Bahkan Pasti jadi seringkali Mas soalnya berulang-ulang, Mas, sudah dimaafkan sama suaminya, melakukan kesalahan yang sama, diulang Itu lagi. tuman. Tuman. Iya. Kalau tumin tetangga mama. Ya, jadi dua manusia nih, Ma. Ya, Tuman. tuman. Tuman Tuman itu dan kebiasaan tumin. buruk. Oh, iya. Kalau tumin tetangga mama orang Jawa namanya patumi. Yang kenceng-kenceng tadi yang nggak dengerin. Iya, kan nonton, Mah, Patumin, Mah. Oh iya. Jadi puas, Bu, ya dengan jawaban-jawaban Puas Mama, Bu ya, ya. Bu, ya. Oke, Mama boleh istirahat ya, Mah. Silakan, Mah. Silakan, Ma. Ya, Mas Badu, Ma, mohon izin. Hari ini Iva kedatangan kakak Iva. Orangnya cantik banget. Silakan Dokter Lula Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabawi, Bedu, Mama Damang, Ma. Damang budak gelis. Adik saya, Ipa. Hai, Sister. Alhamdulillah Iya, mirip ya. Mirip banget ada kakak. Iya, sama-sama perempuan. Kayak pinang dibacok-bacok. Ih, jangan dong. Jamaah sehat semua ya. Udah minum Wellmove belum? Alhamdulillah ya. Nah kalau itu saya mau ceritanya informasinya nih buat pemirsa di rumah jadinya ya. Jadi iya, ada yang namanya Wellmove. Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Wellmove ini diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Mbak Lula, Iya. di depan ada Wellmove baru yang warna merah. Itu untuk apa ya? Ih, Ibu lihat aja, Bu. Memang mau diterangin sebetulnya ya, Bu ya. Jadi betul ada Wellmove yang baru namanya Wellmove Ultra. Ini adalah suplemen sendi Wellmove yang mengandung ekstra glukosamin 1500 mg. Ini cocok buat kita nih jamaah yang aktif tapi mulai ngerasa gejala awal nyeri sendi dari mulai kaku, ngilu, geraknya jadi susah ya, pokoknya bunyi-bunyi ya. Yang kalau dibiarin nantinya jadi sakit. Kalau udah sakit namanya osteoartritis atau peradangan sendi. Nah, aturan pakainya kalau misalkan baru gejala awal nyeri sendi yang tadi yang kaku ya, yang belum nyeri nih ceritanya ya, baru misalkan
pegel-pegel aja. Minumnya adalah Well Move Ultra 1 kaplet 1 hari. Tapi kalau udah sakit, nyerinya udah kerasa, udah peradangan sendi, minumnya Well Move yang kuning 3 kali sehari 1 kaplet ya. Jadi yang paling penting nih, yang nggak usah diragukan lagi, dua-duanya Well Move ini sudah terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Malah satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Ibu-ibu sekalian, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan khasiatnya seperti Well Move ya. Well Move Ultra dan Well Move ini harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain cek aja sendiri ya. Jadi kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi khasiatnya. Mau Bu? Enggak ya Bu ya, kita pilih yang jelas-jelas aja yaitu Well Move yang didapatnya gampang juga, bisa di apotik, toko obat atau minimarket yang dekat rumah aja. Jadi udah jelas kan semuanya ya, kalau baru kaku, belum sakit nih, pakainya yang merah. Kalau udah sakit, pakainya yang kuning. Kayaknya semua udah jelas nih Mah, kayaknya mau pamit aja ya Mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Barola Kamal dan jamaah, jangan kemana-mana. Kita setelah ini akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah jamaah dan pemirsa yang ada di rumah, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang cemburu buta. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, cemburu buta. Kalau cemburu tanpa buta wajar. Semua orang yang rumah tangga pernah suatu saat ada rasa cemburu. Baik seorang suami cemburu kepada istrinya atau istri cemburu kepada suaminya, ini yang wajar. Peribahasa mengatakan cemburu tandanya cinta. Bahkan seandainya Anda punya pasangan, tidak pernah cemburu sama sekali, perlu dipertanyakan, cintakah dia kepadaku atau tidak? Namun tentu saja, ada orang yang cemburu ditampakkan ke permukaan, ada yang cuma disimpan dalam hati. Itu kembali kepada individu orang yang bersangkutan. Jangankan kita, keluarga Rasul sendiri itu dilanda cemburu. Di antaranya Siti Aisyah. Dia cemburu bahkan dengan Siti Khadijah, orang yang sudah meninggal dunia. Cemburunya Siti Aisyah kepada Siti Khadijah. Ketika ada tamu, Rasul mengatakan, berdirinya seperti Khadijah, bicaranya seperti Khadijah. Ketika membalikan tubuhnya pamitan seperti Khadijah. Itu pun Siti Aisyah cemburu, dia lari keluar rumah, duduk di bawah pohon, langsung pohon itu layu saking panasnya hati Siti Aisyah. Bahkan di lain kesempatan, ketika di rumah beliau ada kumpul Nabi dengan para sahabatnya, dibawakanlah oleh pembantunya Zainab kue dalam piring. Siti Aisyah cemburu, ditepaknya piring tadi, belah makannya ceceran. Rasul hanya tersenyum, nggak apa-apa, tenang kalian, ibumu sedang marah. Rasul bangun, ambil piring dari dapur Siti Aisyah, dia bilang kepada pembantunya Zainab, kembalikan kepada nyonyahmu. Masya Allah. Artinya cemburu, Rasul pun pernah cemburu, tapi yang tidak boleh cemburu buta. Karena cemburu buta sangat dibenci oleh Allah, karena menyebabkan kemarahan, kehancuran rumah tangga. Saya yakin rumah tangga kita tidak ingin hancur. Oleh karena itu jaga, kalaupun ada rasa cemburu, cemburu yang wajar, normal. Jangan berlebihan, apalagi sampai buta. Na'udzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, mendapatkan pasangan yang percaya dengan diri kami. Kami saling percaya.
Suami percaya dengan istri, istri percaya dengan suami. Perasaan cemburu itu wajar dalam rumah tangga, ya Allah. Ya Allah, namun ternyata ada teman kami, keluarga kami, tetangga kami yang punya rasa cemburu, tapi buta, sangat berlebihan. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, sadarkan kepada mereka. Berlebihan itu adalah perbuatan setan, agar kita menjaga semua rumah tangga kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, sadarkan mereka yang melakukan kesalahan. Buka hati kami bahwa itu perbuatan setan untuk menghancurkan rumah tangga kami, ya Allah. Kami mohon bimbinganmu, ya Allah. Kami mohon penjagaanmu, ya Allah. Kau tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Bu ya, kita tidak termasuk golongan dalam orang-orang yang suka cemburu buta. Ya, mudah-mudahan juga ibu-ibu nih sama suaminya nih tidak dicemburi lagi. Supaya tidak dicemburuin, ibu kasih yang terbaik dah. Jaga kepercayaannya, jangan berkhianat sama suami. Begitu Bu ya. Ah, makasih Bu. Mah, terima kasih juga nih Mah. Mangga. Ya Ipe, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih ya. Buat jamaah di rumah, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kami ingatkan kepada Anda apabila ingin berkunjung atau bertamu ke rumah Mama Dede, silakan hubungi informasi yang ada di bawah ini. Ya, atau bisa follow Instagram terlebih dahulu nih. Follow akun Instagramnya Rumah Mama Dede di @rumahmamadede_tv1. Oke, sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.